Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Qala muallif wal imam Abdullah bin Alwi al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatahum fil jannah wa nafa'ana bihim wa fi ulumihim fid din wad dunya wal akhirah bid darain amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan lahir maupun batin, keistiqomahan di dalam iman dan Islam, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan diri kita untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di tahun yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan di awal tahun Masehi ini, Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan amalan kita semua, dan amalan di tahun yang telah lalu Allah Subhanahu wa taala terima dengan ridha dan menjadi asbab nazaratur rahmah, pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Wa'alam, al-imam Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan di dalam kitabnya, kitab Risalah Mu'awanah, wa'alam, dan ketahuilah anna du'a wal ilhah la yaqdihu fir ridha. Ketahuilah bahwasanya doa yang kita harapkan di dalam doa tersebut la yaqdihu fir ridha, tidak akan merusak daripada keridhaan di dalam kehidupan. Maksudnya apa? Terkadang seseorang di dalam ridha sebelum bab doa ini yang kita baca, kita diperwajibkan atau diperkenankan di dalam kehidupan kita untuk ridha dengan Allah Subhanahu wa taala bil qada, dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Akan tetapi di dalam kehidupan dan perjalanan di dalam kehidupan manusia ada yang namanya doa yang menjadikan wasilah daripada kehidupan seorang hamba, yang menjadikan doa tersebut Allah Subhanahu wa taala ijabah dengan doa tersebut, sehingga menjadi berubah 36 derajat daripada kehidupan seseorang tersebut. Dia ridha dengan ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tapi satu sisi Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu anugerah di dalam kehidupan manusia, yaitu as-silah, perisai daripada kehidupan seorang manusia ini adalah ad-doa, yaitu doa. Kenapa? Karena dengan doa itulah seakan merubah daripada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah, takdirnya Allah, api daripada sifatnya membakar daripada tubuh, tapi dengan kudrat dan iradat daripada ketentuan Allah, daripada api tersebut yang tadinya sifat membakar mampu menjadikan dingin dan selamat bagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga Allah firmankan di dalam Al-Quran, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka Al-Imam Abdullah ibn Alwi al-Haddad mengatakan bahwasanya ketahuilah doa seseorang hamba tidak akan meleceti daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa minar ridha, bahkan doanya seseorang hamba
yang ilhah, yang mengharapkan, yang meratapi daripada doanya tersebut, termasuk daripada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang tidak memiliki apa-apa di kalangan A'rabi, seketika masuk di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seketika itu Rasulullah berada di dalam masjid tersebut, seraya mendengar doanya seorang laki-laki dari kalangan A'rabi. Doanya seperti apa? Ya man la tarahul uyun wa la tukhallidhu bunun wa la yasiful wasifun ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر ويعلم مثاقيل الجبال ومكايل البحر وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا. Maka akhir daripada doa seseorang tersebut, dia berdoa, Allahumma ja'al khaira a'marina khaira umri akhiraha wa khaira a'mali khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Setelah dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, ya man la tarahul uyun, wahai zat yang melihat setiap yang dia lihat, wala tukhallituhu dhunun, yang tidak pernah terselisih daripada setiap dosa yang dilakukan daripada setiap manusia, dan mengetahui daripada pergantian-pergantian masa, yang mengetahui daripada jumlah daripada setiap butiran daripada debu dan pasir, yang mengetahui daripada jumlah bilangan daripada dedaunan dan perpohonan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui dalamnya lautan dan beratnya daripada gunung-gunung. Ya Rabb, jadikanlah akhir daripada umurku ini yang terakhirnya dengan husnul khatimah, dan jadikanlah akhir daripada amalanku ini amalan yang engkau terima dengan husnul khatimah, dan temukanlah di akhir daripada hari yang mana aku ditemukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang daripada A'rabi tersebut berdoa seperti itu, maka seketika itu Rasulullah langsung mendekat, mengeluarkan uang kantong uncang yang di dalamnya ada dinar, diberikan semuanya kepada A'rabi tersebut. Maka seorang laki-laki tersebut katakan, wahai Rasulullah, apakah engkau mau berbuat baik kepadaku? Maka Rasulullah katakan, berbuat baik kepada siapa saja digalakkan, akan tetapi kebaikanku ini kepadamu min husni sana'uka 'ala Allah, dikarenakan aku mendengar begitu indah pujianmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan langsung emas. Maka ulama katakan ilha fid du'a, mengharapkan seraya merintih di dalam doa, salah satu yang disunnahkan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seketika kita minta uang dengan orang tua kita, Pak minta uang Pak, sini Pak, duit 100, 5.000, dikasih kagak ditampol ya. Tapi seketika kita ilha, Ma minta duit dong Ma, apalagi kalau kita sambil muji mama ganteng, yang baik hati, cantik, jelita, minta duit dong. Nah, pasti jangankan 5.000, 10.000 langsung dikasih. Kenapa? Karena dia doang yang muji emaknya. Kenapa? Karena bapaknya udah kagak muji lagi. Semenjak brojol anak, bapak kagak pernah muji lagi. Maka seketika kita ilha, kita menjadikan rintihan di dalam doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadikan sebab ilha tersebut di dalam satu kaedah yang namanya pujian itu namanya ada munada, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
Idza qama ahadukum fi shalah, apabila salah seorang daripada kalian berdiri di dalam salatnya kemudian membaca Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah Ummul Kitab, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malaikat, Asna alayya abdi, lihat tuh hambaku telah memujiku. Allah langsung menjawab seketika seseorang membaca Al-Fatihah, Ar-Rahmanir-Rahim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, sungguh hambaku telah memuja dan memujiku. Majadani abdi, asna alayya abdi. Seketika seseorang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seseorang mengucapkan dengan hanya kepada Allah lah dia beribadah dan meminta bantuan, maka seketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala langsung jawab Al-Fatihah daripada hambanya tersebut, hadza baini wa baina abdi, inilah perbedaanku antara diriku dan hambaku, wali abdi masal, kepada hambaku apa saja yang dia inginkan maka aku akan ijabah dan aku akan mengabulkan daripada permohonannya. Maka seketika seseorang hamba ada ilha, disunnahkan di dalam mengekspresikan di dalam berdoa, maka ada doa-doa yang menjadikan sebab doa tersebut doanya biasa, tapi seketika dengan ilha, dengan harapan, dengan permohonan, apalagi dengan qatrah minal ain, qatrah minal buka, dengan tetesan air mata yang dia tangiskan, maka menjadikan isra fil istijabah, menjadikan sebab doa tersebut tercepat atau mempercepat daripada pengabulan daripada hajat permohonan, dari sebab doa yang dia panjatkan dengan harapan, dengan ratapan, dengan tangisan. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, laqatratul ain minal buka yudfi'u naru jahannam. Satu tetes air mata yang dia tangiskan karena takut kepada Allah, urusan masing-masing di dalam kehidupan. Tapi sudahkah kira-kira dengan tangisan kita selesaikan masalah kita? Dengan doa dan ratapan, dengan air mata yang sama yang Rasulullah sabdakan, sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang mendapatkan naungan yang mana pada waktu itu tiada naungan selain naungannya Allah pada hari kiamat. Yang salah satunya seseorang fafadat ainah, yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang kecil, perkara yang sering kita melihat seorang yang menangis karena musibah, menangis karena minta uang, menangis karena keinginan, tapi seketika tangisannya tersebut, tangisan yang sama, dia larikan kepada doa, larikan kepada ibadah, maka sungguh power daripada tangisan tersebut mampu mengubah daripada aspek kehidupan seseorang hamba. Wa qala bal huwa minar ridha, ilhah, mengharapkan daripada istijabah daripada doa tersebut salah satu daripada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa wa du'a'u ma'ruf inda tahaqquqi bitauhidi wa huwa lisanul ma'bud wa unwanu tahaqquq bil ajzi wal ittirar. Kenapa tidak dikarenakan daripada harapan daripada doa tersebut, tanda seseorang tersebut meyakini keyakinannya hanya kepada Allah, yang mampu menyelesaikan permasalahan hanyalah Allah, yang mengangkat daripada penderitaan daripada kehidupan hanyalah Allah. Maka seketika Nabi Allah Ibrahim di dalam banyak doa, di dalam banyak
tempat di dalam Al-Quran daripada setiap doanya Nabi Allah Ibrahim, ada satu dari kejadian daripada Nabi Ibrahim tidak mengucapkan sepatah daripada lisannya memohon kepada Allah. Padahal dari satu sisi daripada banyak kejadian Sayyidina Ibrahim selalu mengucapkan daripada doa seakan-akan dengan harapan kepada Allah, menginginkan daripada menjadikan dirinya orang yang soleh dan keluarganya orang yang soleh. Nabi Allah Ibrahim mengucapkan Rabbi habli minas salihin. Atau di dalam ayat lain juga Nabi Allah Ibrahim mengucapkan doa wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina, menginginkan daripada tempat dan negeri yang aman. Baladan aminan wajnubni wa banina wajnubni wa banina an na'budal asnam. Bahkan di dalam Al-Quran juga di dalam ayat yang lain Nabi Allah Ibrahim juga berfirman, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan apa yang Nabi Allah Ibrahim telah mengucapkan daripada doanya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, menginginkan daripada keluarganya dan keturunannya untuk senantiasa melaksanakan atau mendirikan daripada salat. Tapi ada satu kejadian yang seketika kejadian tersebut Nabi Allah Ibrahim tanpa sepatah daripada doa seakan-akan menunggu daripada kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilhaq permohonan daripada harapan daripada doa tersebut menandakan seseorang tersebut berkeyakinan bahwasanya dengan doa tersebut akan merubah aspek sesuatu kehidupan daripada kehidupan manusia. Kenapa? Karena dengan doa tersebut lisannya menjadi beribadah kepada Allah dan menjadikan setiap tujuan daripada hakikat kelemahan daripada seseorang hamba dengan doa tersebut menjadi kuat, sehingga menisbatkan bahwasanya dirinya lemah, dirinya tidak ada apa-apanya, dirinya tidak ada mampu daripada aspek kehidupan, melainkan campur tangan Allah daripada kehidupan. Ini namanya doa. Sehingga waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna du'a mukhul ibadah, bahwasanya doa adalah kunci atau otak daripada ibadah. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, as-salatu ad-du'a, salat itu adalah doa. Kenapa? Daripada awal hendak takbir sampai kita salam adalah ad-du'a. Sehingga Rasulullah sabdakan inna doa mukhul ibadah, bahwasanya doa itu adalah kunci atau inti atau otaknya daripada ibadah. Wa silahul mu'min, dan perisai bagi seorang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman tidak ada perisai yang dia miliki melebihi ketajaman pedang-pedang musuh, melainkan lisannya dan doanya kepada Allah Maula Jalla wa'ala. Kenapa? Karena terjadi di dalam perperangan daripada kaum muslimin melawan kaum musyrikin. Apakah itu terjadi di ghazawat, di peperangan bersama Nabi, atau yang tidak dibarengi dengan Nabi, dengan sebab munajatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak kala itu pasukan hanya berjumlah 313 orang daripada kalangan sahabat, mampu meluluh lantahkan daripada pasukan 3.000 orang daripada kafir musyrikin tak kala itu. Dengan sebab apa? Dengan sebab ketawajuhan daripada doa-doanya orang-orang yang
soleh di kalangan sahabat radhiyallahu taala ajma'in. Maka sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, iyyaka, hati-hatilah engkau, firasyatal mu'min, daripada firasahnya orang-orang yang beriman, li'annaha aw li'annahu yanzuru binurillah, dikarenakan firasatnya orang yang beriman itu akan memandang dengan pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau di dalam satu makalah yang diucapkan bahwasanya iyyaka wa da'watul mazlum, iyyaka wa da'watul salihin, hati-hatilah kalian dengan doanya orang-orang yang saleh. Di dalam hadis yang warid yang sahih dikatakan, berhati-hatilah kalian dengan doanya orang-orang yang dizalimi. Jadi yang pertama, berhati-hati dengan doanya orang yang soleh. Kenapa? Karena doa orang yang soleh bukan hanya sekedar doanya saja, bahkan dagingnya pun masmumun, beracun. Maksudnya apa? Seketika kita menggibah, seketika kita mengumpat, seketika kita menjelekkan orang-orang yang soleh atau orang-orang alim di kalangan ulama, maka daging mereka tersebut akan menjadikan dampak buruk daripada kehidupan kita. Kenapa? Karena ulama katakan bahwasanya luhumul ulama masmumun, dagingnya ulama itu beracun. Maksudnya apa? Menghina dia, mencaci dia, mendiskreditkan dia, maka tunggu kehancuran kita nanti di dalam kehidupan kita. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa itu adalah inti kunci daripada ibadah dan perisainya orang yang beriman. Wa nurus samawati wal ardh, cahayanya langit dan bumi, benderangnya langit, benderangnya bumi, dikarenakan masih banyak orang-orang yang berdoa di kalangan orang yang muslim. Sehingga dengan sebab doanya orang yang beriman, dengan sebab doanya orang-orang yang sholat berjamaah, nih Allah Subhanahu wa ta'ala jaga langit dan bumi ini binurillah, dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wala taj'al nasibaka, janganlah engkau jadikan engkau tidak mendapatkan nasib bahagian daripada doanya orang yang berjamaah di dalam sholatnya. Kenapa? Salah satu orang yang jauh daripada rahmat Allah, orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala melanjurkan dia di dalam kemaksiatan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan daripada salah satu yang Allah berikan kepada orang-orang muslim, yaitu bahagian doa-doa orang yang sedang berdoa berjamaah di masjid. Wa qala wa inna man la yas'al wa inna man la yas'alullah yaghdabu alaihi, dan barang siapa tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepada dirinya. Maka doa yang kita panjatkan salah satu dari perintah Allah, salah satu sunnah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan salah satu kita jauh daripada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Allahumma, lantas jalan, gak mau doa. Orang yang seperti itu, satu sisi dia melaksanakan daripada kewajiban orang yang beriman, tapi satu sisi dia telah melanggar dari ketentuan Allah untuk tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diam sejenak, doa sejenak. Kenapa? Di balik daripada zikir setelah sholat banyak sekali terkumpul daripada khazanah, daripada fadail, daripada keistimewaan penjaga di dalam kehidupan,
sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir indal fajri wa indal maghrib, di dalam riwayat An-Nasai indal asr. Orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali setelah subuh, setelah maghrib, atau setelah asar, maka Rasulullah katakan kanu hirsan minasyayatin, sungguh Allah akan berikan jaminan untuk seseorang tersebut terbebas daripada tipu daya syaitan. Kira-kira siapa yang mampu terelak di dalam dirinya daripada tipu daya syaitan? Tapi seketika kita bertasbih, kita berzikir dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seakan lama nih imam lama banget kalau hari Rabu zikirnya pasti 10, 7 ayat kursi atau Al-Fatihah, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kemudian zikir 33 kali. Bukannya maunya imam, tapi inilah tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan menjadi beban, tapi menjadi sebab kita terbackup daripada tipu daya syaitan. Ini yang jamin siapa? Allah. Yang mengatakan siapa? Rasulullah. Kalau dengan manusia saja kita percaya, dengan camat, dengan RW bilang kita mau bikin tabligh akbar malam renungan, maka semua diundang, semua datang, nih baru RW. Gimana kalau yang menyelenggarakan tuh bupati atau gubernur, pasti datang semuanya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menjamin, yang menyerukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan seruan, dengan jaminan, kita datang paling nasi kotak dengan nasi kebuli paling mantap, itu pun buat ustaz-ustaznya doang. Tapi Allah yang menjamin, Rasulullah yang menggundang, jaminannya apa? Kanu hirsan minasyayatin, dijamin daripada terhindar daripada tipu daya syaitan. Dan begitu lagi Rasulullah ajarkan untuk membaca setiap habis sholat maghrib, habis sholat subuh, man qala inda fajri wa inda maghrib Allahumma ajirni minan nar. Baca Allahumma ajirni minan nar. Jangan sampai kita sholat berjamaah tapi kita diam, seakan-akan hanya sekedar kita menggugurkan kewajiban daripada kewajiban orang beriman. Seketika kita membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali di dalam riwayat Sahihul Muslim dan Sahihul Bukhari, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa yaqulun naru, api neraka berkata memohon kepada Allah, ya Rabb, jangan engkau masukkan seorang hamba yang setiap selesai salatnya memohon Allahumma ajirni minan nar. Kalau orang punya rumah, kasih masuk ke dalam rumah, tidak ada satupun yang bisa menghalangi orang tersebut untuk masuk, untuk tidak dimasukkan ke dalam rumah tersebut. Tapi seketika api neraka memohon kepada Allah, ya Rabb, jangan engkau masukkan seseorang yang setiap habis sholatnya memohon dan membaca Allahumma ajirni minan nar. Inilah kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana setiap aspek kehidupan daripada umatnya mendapatkan satu garansi, jatuh jaminan daripada Allah. Seketika hal yang remeh, yang sepele sekalipun, balasannya adalah terhindar daripada api neraka. Lagi dan lagi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita berzikir, kita berdoa, untuk membaca tasbih 33 kali setiap habis sholat. Memang itu suatu yang kita ketemu setiap sholat kita, tapi balasan dibalik semua itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man qala subhanallah salasa wa salasin walhamdulillah salasa wa salasin Allahu akbar salasa wa salasin, yang membaca subhanallah 33 kali, subhanallah subhanallah subhanallah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim,
inda kulli duburi salatin, setiap habis salat kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ghufira lahu dzunubuhu walau kana misla zabadil bahr. Allah akan ampuni dia punya dosa walaupun dosanya seperti buih di lautan. Kira-kira 1 kali 24 jam siapa yang enggak punya dosa mata? Pengennya nyekrol lihat pengajian, rupanya ada yang joget-joget begitu. Awalnya cuman coba-coba, kok lama-lama ketagihan, tahu-tahu sudah 1 jam nyekrol handphone. Pengen ke masjid, pengen ngelangkah banyak pahala, rupa sampai di tengah jalan ada yang lewat kayaknya indah di pandangan mata. Nah, ini dosa mata yang tidak sengaja yang kita lakukan, efeknya luar biasa di dalam kehidupan. Dosa tangan, dosa kaki, bahkan seketika kita takbir saja itu ada seakan-akan bisikan-bisikan syaitan yang seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, seketika seseorang takbir di dalam salatnya, maka ja'ala syaitan fi qalbi, maka syaitan itu berada di dalam hatinya, bahkan di dalam satu riwayat paruhnya akan menancapkan di dalam hati seorang yang sedang sholat tersebut, dan iblis tersebut mengucapkan uzkur kaza wa kaza, coba ingat ini, coba ingat itu, coba ingat ini, sehingga sesuatu yang lupa ketemu ingatnya di dalam sholat. Bahkan dia taunya dia nggak punya wudhu waktu sholat, waktu di dalam sholat tersebut Allah, kayaknya belum wudhu, seperti itu. Bahkan takbirnya zuhur atau asar ingatnya di waktu takbir. Mau sholat asar tapi seakan-akan zuhur, Allahu Akbar. Tapi karena dia imam, ini apa namanya? Ini kayaknya tensin ini. Kalau saya tunggu dulu ya, salah niat saya. Gimana sih imam nih? Karena dia ini Allahu Akbar, niatnya zuhur padahal sholatnya asar, akhirnya menjadikan sebab sholatnya menjadi tidak sah. Tapi dengan ego setan menancap, gak apa-apa kan Allah maha tahu ente sholat asar tapi niatnya sholat zuhur, seperti itu. Waqala, maka seketika kita membaca tasbih 33 kali dengan jaminan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan, ghufira lahu dzunubuhu walau kana misla zabadil bahr, Allah akan ampuni dia punya dosa walaupun dosanya seperti buih di lautan. Kemudian lagi dan lagi, bismillah, lagi dan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan untuk senantiasa mengamalkan ayatul kursi seketika selesai sholat kita. Doa dengan membaca ayatul kursi, zikir dengan istiqomah membaca ayat kursi, inda kulli duburi salatin, setiap habis sholat kita baca ayat kursi. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut, tidak ada penghalang bagi seseorang tersebut masuk ke dalam surga kecuali kematian. Maksudnya apa? Orang yang selesai sholatnya membaca ayat kursi, Allah takdirkan meninggal dunia pada waktu tersebut, Allah jamin dia masuk surga melalui jalur VIP. Naik pesawat mau naik pesawat kalau bangkunya mau bisnis kelas itu harganya 2 kali sampai 3 kali lipat. Seketika kita mau masuk surga dengan jalur VIP tanpa uang, tanpa harus booking, tapi dengan kita istiqomah membaca ayatul kursi inda kulli duburi salatin, setiap habis salat, Allah jamin seketika kita meninggal dunia Allah masukkan kita di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amalan, ini zikir, ini doa yang kita kudu, yang harus kita harapkan di dalam kehidupan kita. Kita meyakini bahwasanya tiada daya dan upaya untuk menjadikan diri kita ini izzah, mulia di sisi Allah, melainkan dengan doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan di dalam kehidupan umat. Wa qala ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, fad'uuhu biha, maka berdoalah engkau dengan nama-nama tersebut. Apakah dengan 99 nama Asmaul Husna? Jangan sampai kita nama artis kita hafal, nama bintang film kita hafal, binatang film kita hafal, pemain bola kita hafal, tapi nama-nama Allah kita tidak hafal. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-muqtadirul khari'ul bari'ul sampai akhir daripada 99 nama. Jangan sampai daripada 99 tersebut dari 1, 2, 3 nama kita tidak mampu untuk melantunkan daripada doa kita kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, idza qala ahadukum, apabila salah seorang daripada kalian berdoa dengan doanya, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hannan ya mannan, ya badi'as samawati wal ardh, ya dzal jalali wal ikram, sehingga doa tersebut naik ke atas langit. Malu bagi Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabah doa hambanya tersebut sebelum tangannya diusapkan di kepala mereka. Kenapa? Seketika kita berdoa dengan nama-nama Allah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Maksudnya apa? Di situ menjadi solusi bagi hadhil ummah, menjadi solusi bagi seorang hamba untuk mendapatkan cita-cita yang mulia daripada kehidupan dunianya dengan berdoa, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali amalan orang-orang yang soleh mengajarkan daripada setiap kalimat daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan wirid, menjadikan amalan daripada setiap amalan yang dia baca, seperti wirdul latif, kemudian ratibul haddad, kemudian ratibul atas, atau hizib al-imam an-nawawi, hizib syafi, atau hizib bahar, hizib an-nawawi, kemudian dari banyak daripada hizib wiqayah. Di situ banyak yang ditulis daripada ulama-ulama tersebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan wasilah bagi setiap seorang hamba untuk mempercepat daripada pengabulan daripada hajat yang dia inginkan. Wa qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni, mintalah, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Bahkan di dalam Al-Qur'an yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan seketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah daripada firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, kepada hambaku, wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya tentangku, anni, tentangku, fa inni qarib, maka katakanlah bahwasanya Allah itu sangatlah dekat kepada hambanya, bahkan lebih dekat daripada min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi daripada hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti akan mengabuli daripada setiap doa
hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wa ma waqa'a minal khalil alaihi salam, wa ma waqa'a minal khalil alaihi salam, adapun yang terjadi di dalam kehidupan kekasih Allah Subhanahu wa taala yaitu Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam, minal imsaki anid du'ai, menahan lisannya dari berdoa kepada Allah, hina turiha finnar, seketika hendak dilemparkan ke dalam api neraka. Kira-kira ada enggak doanya Nabi Allah Ibrahim seketika dilemparkan kepada tumpukan api neraka? Yang lainnya dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbana waj'alna muqimas shalah. Dalam ayat lain juga, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuqni. Kemudian sewaktu hendak dilemparkan ke dalam api, tidak ada satu patah kata pun daripada Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk berdoa kepada Allah. Maka ulama mengatakan innama dzalika lisababi yakhtassu bitilkal hal, karena perkara tersebut, diamnya Nabi Allah Ibrahim karena keadaan yang menimpa pada waktu tersebut adalah perkara yang tidak terbiasa terjadi di dalam kehidupan manusia, sehingga Nabi Allah Ibrahim tidak menginginkan satu ucapan pertolongan daripada manusia, melainkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu riwayat, fa arsalal Jibril, Allah mengutus malaikat Jibril kepada Nabi Allah Ibrahim, mengatakan, apakah engkau perlu pertolongan? Maka Nabi Allah Ibrahim mengatakan, amma anta fahajatan alai, kalau untuk kepadamu tidak ada hajat sedikit pun aku minta tolong kepadamu wahai malaikat. Amma wallah na'am, kalau kepada Allah ya saya ada hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibrahim mampu saja berdoa, ya Allah padamkan api, ya Allah selamatkan saya daripada keadaan seperti ini. Kenapa? Karena kekasih Allah, karena Khalilullah. Tapi seketika keadaan yang mencekam, dia pasrahkan tawakal hanya kepada Allah. Di sini kudrat iradat yang ditentukan Allah kepada Nabi Allah Ibrahim, api tetap ada, tumpukan api tetap ada, manusia tetap menonton, dan semuanya tetap wujud daripada kehidupan. Tapi di situ ada ibrah, ada pelajaran. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Semua tersebut yang terjadi menjadi satu pelajaran bagi orang yang memiliki pengetahuan, yang memiliki penglihatan, sehingga beberapa tempat Allah Subhanahu wa taala firmankan, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Afala ta'lamun, afala tatadzakkarun, afala tu'minun. Maka disinilah Allah mau jadikan daripada suasana dan keadaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul seseorang mau memberikan satu mudarat kepada Nabi Allah Ibrahim, tapi seketika Allah yang menentukan manfaat dan mudarat mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau bardan, dingin, tapi dingin, wasalaman, yang memberikan keselamatan. Kenapa? Ada tempat dingin tapi tidak menjadikan orang selamat. Saya kemarin baru pulang dari Pengalengan, pas lihat di handphone cuacanya 16 sampai 14 derajat. Itu Masya Allah, baju berlapis-lapis, sampai pakai back cover masih juga dingin. Masuk dalam kamar makin dingin, di luar kamar dingin juga. Itu baru di Pengalengan. Bagaimana orang yang tinggal di negeri Yakut? Yakut itu ada di
daerah Rusia paling dingin di dunia yang suhunya minusnya bisa sampai 71 derajat minusnya. Kita yang 14-16 aja sudah sakit kepala. Ini minusnya sampai 71. Hari-harinya hari biasa minusnya 40, 39. Kalau nggak percaya coba buka YouTube, korban YouTube juga nih kita. Nah, sampai mesin mobil itu nggak ada yang dimatikan. Sempat dia matikan itu sudah jadi batu es semuanya di situ. Sampai orang punya kulkas itu bukan perkara yang istimewa. Kenapa? Lempar ke rumah semua sudah beku semua. Di sini Allah mau buktikan dinginnya mendatangkan selamat dan panasnya tidak akan mendatangkan mudarat. Sehingga Allah katakan ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim wallahu alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala di awal tahun ini Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ighfir lana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.